We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Mas Bonfilio Yosafat, founder Borneo Tattoo, pengarsipan visual fotografi dan film dokumenter tato tradisional Indonesia. Wow, saya share gambarnya. Oke, Mas. Tato adalah salah satu kebudayaan adiluhung Nusantara, diwariskan oleh leluhur melalui simbol-simbol adat yang sakral. Penuh makna sebagai sarana komunikasi selaras antara diri manusia terhadap semesta. Nah, apa yang menarik untuk Anda ini, Mas? Kebudayaannya, kesakralannya, atau estetikanya? Silakan. Untuk saya sendiri sebenarnya ini digagas karena kegelisahan kami terhadap tato tradisional di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Jadi kenapa Pulau Kalimantan? Karena Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia yang populasinya masyarakat Dayak yang memiliki tato tradisional cukup banyak, dan bisa saja dalam satu periode ini bersamaan juga bisa habis gitu ketika satu persatu berpulang dan tidak ada regenerasinya gitu. Jadi dari yang tadi Bapak sebutkan tadi, ini sebenarnya mencakup menjadi satu gitu. Jadi saya mungkin dari awal saya akan mencoba menceritakan sedikit apa yang kita coba sudut pandang apa yang kita akhirnya lihat kepada masyarakat adat di Dayak ini ya. Sebenarnya masyarakat Dayak ini mereka membuat tato itu bukan hanya sekedar identitas, tapi lebih kepada penghormatan kepada alam semesta. Masyarakat adat Dayak yang memiliki tato tradisional ini hidup sangat berdampingan dengan alam gitu. Ini sebagai wujud, sebagai penghormatan kepada alam semesta ya, dan tentunya ini sebagai identitas, apresiasi identitas diri, identitas kesukuannya gitu. Nah ini dari alamnya juga, alam semesta ini ngomongin dari motif-motifnya kita bisa melihat ukiran-ukiran yang mempunyai makna dari tumbuhan, binatang, sampai ke dewa yang diagungkan pada saat itu gitu. Jadi masyarakat Dayak ini mempunyai ukiran-ukiran tato pada tubuhnya ini juga setiap suku juga punya beda-beda. Jadi dari suku Iban, suku Wehea, Kayan, Gaai dan sebagainya ini mempunyai motif yang berbeda-beda dan pemaknaan yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda pula. Jadi ada yang memaknai sebagai strata sosial gitu. Ketika masyarakat suku Dayak Kenya, suku Dayak Kayan, Wehea, Gaai dan sebagainya, biasanya mereka dengan strata sosial tadi menunjukkan bahwa dia adalah seorang bangsawan, masyarakat biasa atau dan sebagainya. Ada juga yang pemaknaannya masuknya ke pencapaian gitu. Pencapaian ini biasanya di masyarakat suku Iban. Nah, di masyarakat suku Iban ini biasanya mereka melakukan pencapaian dulu, habis itu baru bikin tato. Jadi semakin banyak tato mereka. Ya, pencapaian itu pencapaian apa, Mas? Prestasi apa? Pencapaian itu nanti bagaimana? Pencapaian itu kita bagi lagi tiga era. Ada era mengayau, ada era berjalai, ada era modern sekarang. Di era mengayau ini adalah era perang, di mana masyarakat itu berperang, dan kisahnya ketika sudah berpulang berperang, akhirnya mereka mendapatkan tato tadi, menandai dirinya dengan tato.
Setelah era berjalai, mereka merantau. Ketika mereka merantau, di perantauan mereka membuat tato dan akhirnya ketika pulang mereka sudah bertato. Dan era modern sekarang ya akhirnya dikembangkan sama generasi muda. Jadi itu ketika ranah pencapaian. Ada juga sebagai simbol ini adalah senter penerang menuju pada Sang Pencipta. Jadi dari tato ini mereka memaknai bahwa ini adalah senter untuk menuju ke tempat yang Maha Kuasa tadi. Center Di itu situ mereka pusat atau lampu? penerang. Penerang, oke. Penerang, ya. Jadi mereka memaknai sebagai penerang untuk menuntun mereka ketika mereka berpulang kepada yang menciptakan. Ini dari segi kespiritualannya mereka. Lalu ada juga tato yang fungsinya untuk menahan rasa sakit atau membiasakan rasa sakit sebelum mereka melahirkan. Jadi ada suku Sa'ban, mereka menato ketika mereka sudah dinyatakan hamil. Jadi untuk membiasakan rasa sakitnya, mereka membuat tato itu dan ketika nanti mereka melahirkan darah itu keluar semua. Jadi masyarakat di sini mereka membuat suatu ritme itu akhirnya nanti ketika melahirkan itu lebih sakit dan kita harus seperti kayak membiasakan rasa sakitnya itu. Mas, handphonenya agak Ya. naik kepalanya. Oh, ya, gini. oke. Ya. Ya. Jadi lalu unsur-unsur ini juga tentunya hampir semua suku yang kita temui itu mengacunya semuanya ke alam semesta tadi. Dengan berbeda-beda makna, beda ukiran, beda simbol, beda fungsi, dan sebagainya, tapi semuanya arahnya akan ke alam semesta. Karena hampir semua yang kita temuin ini memang penghormatan kepada alam semesta. Gitu. Namun setelah kami keliling juga satu pulau Kalimantan ini, kita menemukan banyak suku yang kita datangin dan dari semua suku yang kita datangin hanya suku Iban saja yang masih bertahan untuk melakukan tato tradisional. Suku yang lain dari tahun 1980-an mereka sudah stop untuk melakukan. Sebenarnya banyak sekali. Ya, stop lalu apakah ada naskah atau buku-buku atau apa yang masih bisa dilihat? Sebenarnya akhirnya kita cuma mendapatkan literasi lisan saja karena mereka tidak mempunyai tidak membudayakan untuk menulis gitu. Jadi mereka lebih ke budaya simbol gitu. Masyarakat adat di Dayak lebih ke budaya simbol. Jadi akhirnya kita harus mewawancarai satu-satu lagi dan harus menanyakan bagaimana nenek-nenek, kakek-kakek di masa mudanya, apa yang mereka ingat, lalu kami tulis dan kami validkan antar nenek-nenek lagi gitu. Jadi memang cukup sulit, bisa dibilang sulit karena akhirnya kita membawa nenek atau kakek ini kembali ke masa mudanya, di mana di situ masa kejayaannya tato ini gitu. Memang banyak faktor tadi yang membuat akhirnya tato tradisional ini jadi nggak bisa dilanjutkan lagi, tidak ada kemauan lagi, tidak ada kebanggaan lagi dan sebagainya. Ada beberapa faktor juga yang di dalamnya, termasuk agama, pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Tapi akhirnya kami berpikir bahwa ini adalah pengemasannya adalah ngomongin tentang ekosistem. Bagaimana ekosistem pada masa lalu ketika akhirnya mereka hidup sangat bergantung dengan alam, dan alam juga memberikannya kepada masyarakat, itu ada keterkaitannya sama kehidupan pada masa lalu itu. Nah, pada masa sekarang kan sudah berbeda lagi ekosistemnya. Jadi bagi kami ini sangat berpengaruh pada pola pikir kita tadi. Karena akhirnya masyarakat benar-benar tidak mempunyai alam yang seperti dulu lagi. Terus kalau ngomongin dari segi agama, masyarakat sudah masuk ke agama populer gitu. Mungkin di beberapa agama ada yang mengajarkan bahwa tidak boleh menyembah roh leluhur atau apa yang akhirnya masyarakat juga sudah tidak ngomongin hutan lagi ke sakralannya seperti dulu lagi gitu karena leluhur tempatnya ada di hutan. Jadi akhirnya sudah banyak yang bergeser dari sistem-sistem sekarang, modernisasi sekarang yang akhirnya membuat ini semakin luntur dan luntur. Mungkin
dari itu, Om. Ya. Wow, luar biasa ya. Saya ke tim Borneo Tattoo akan melakukan sebuah ekspedisi penyelamatan tato dengan media visual foto dan film. Dari Jogja ke satu pulau Kalimantan dari ujung utara hingga ujung barat sepanjang 10.000 kilometer dengan menggunakan motor. Bisa ceritakan sedikit tentang ekspedisi ini, Mas? Sudah berapa Ya, bagian yang terselesaikan dan masih berapa banyak lagi yang belum selesai? Silakan. oke. Eh, Borneo Tattoo ini kita gagas, kita mulai konsep dan kita coba rancang dan jalankan ini dari 2016. Baru 2016 kami akhirnya apa ya, merancang ini untuk akhirnya melakukan itu sampai sekarang gitu. Dan tentunya kami masih mandiri melakukannya karena memang cukup sulit dalam pergerakan kami ini membahas tentang tato. Salah satunya ketika kami jualan merchandise Borneo Tattoo gitu. Jadi kami mencoba sebagai anak muda, kita coba bagaimana caranya kita bisa bergerak secara mandiri untuk bangsa gitu ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita nggak tahu apa yang ini berguna atau enggak dan sebagainya, kita nggak pernah tahu, tapi semangat kami, energi kami, setidaknya kami mencoba dulu. Karena kami yakin suatu saat mungkin ini bisa menjadi apa ya, aset visual yang berharga gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Perjalanan hampir 5 tahun ini itu memang apa ya, memang cukup cukup membuat apa ya, membuat memang berpikir keras ya karena kita selain harus memikirkan pendanaan, kita juga harus memikirkan rute, kita harus memikirkan keselamatan, kita harus mempelajari kesukuan, kita harus ngulik dari ngomongin visualnya, pengemasannya bagaimana, dan sebagainya gitu. Jadi cukup sulitnya di situ karena mencari dananya aja udah cukup sulit gitu ya. Terus mencari narasumbernya udah cukup sulit, informannya udah cukup sulit. Jadi di situ yang apa ya membuat ini juga membingungkan sebenarnya. Nah, Ritme-ritmenya kita setiap tahunnya itu ritmenya berbeda-beda. Mas, background-nya kalian itu siapa saja? Mahasiswa atau seniman tato atau siapa yang Kalau mau? kalau saya background-nya dari seni rupa. Dari seni rupa saya masuk ke media rekam di ISI Jogja. Saya masuk ke ISI media rekam, jurusan fotografi, ngambil jurnalistik. Terus tim saya ada dari ISI juga, jurusan film. Ada juga teman saya dia di perhutani juga, apa di kehutanan, kehutanan. Jadi ada juga timnya karena timnya berubah-berubah, Om. Jadi karena ini perjalanan ini cukup panjang, jadi kita juga harus memikirkan, saya harus memikirkan bagaimana ritmenya, terus bagaimana kondisi keuangan, dananya bagaimana untuk bisa mencukupi semuanya. Jadi kebetulan timnya berbeda-beda. Saya berangkat waktu kapan itu beda lagi, waktu kapan beda lagi, waktu kapan beda lagi. Kalau yang terakhir naik motor itu kemarin itu sebenarnya sekitar 15 ribuan kilo. Kita keliling satu pulau naik motor itu. Itu kita masuk kemarin terakhir 80 desa yang kita masukin. Nah, di situ sebenarnya udah kayak sensus penduduk ya. Datang ke desa, masuk ke rumah-rumah, kepala desa, terus bagaimana ritme-ritme di desa di perjalanan sebagai apa. Di situ sebenarnya yang cukup mengesankan bagi saya ini semua itu seperti kayak titah semesta gitu. Karena banyak sekali yang sebenarnya membuat kami itu bisa saja berhenti pada saat itu. Bisa saja membuat kami itu langsung mentalnya drop, turun, dan akhirnya kita pulang gitu, bisa saja pada saat itu. Tapi atas izin semesta, kami beruntung bisa melewati banyak hal yang harusnya itu membuat kami pergi gitu, membuat kami pulang. Melewati jalur-jalur yang cukup sulit, cukup ekstrim, terus wilayah yang kita nggak tahu, kita nggak ada yang kenal sama sekali, dan ketika kita sampai, kita
diangkat anak, dianggap sebagai keluarga, dan kita bisa riset di situ dan sebagainya. Ini yang membuat kami, ini sudah nggak bisa dilogikakan lagi kan, nggak bisa diteorikan lagi. Ini sudah hubungannya, mereka melihatnya bukan hanya menggunakan mata telanjang saja, sudah menggunakan mata batin untuk melihat siapa yang datang dan siapa yang mereka terima gitu. Itu yang membuat kami seperti yakin bahwa semuanya pasti ada jalan. Membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan itu ada. Membuat kami yakin bahwa niat baik akan banyak hal yang mendukung alam semesta dan masyarakat juga gitu. Jadi banyak sekali yang membuat kami akhirnya melewatin perjalanan panjang ini. Mungkin kalau saya ceritakan detail perjalanannya 3 hari nggak cukup untuk mencurhatkan apa yang kami lewatin gitu ya, kelaparan di jalan, tersesat, kehujanan semuanya itu sudah jadi kayak bumbu resep di perjalanan ini gitu, yang harus wajib ada gitu. Saya mau Mas kalau kalian mau sharing, saya mau bikin pertanyaannya. Saya mau interview. Oh coba, Iya, boleh Om. iya. Nah, Jadi hampir semua suku Dayak yang memiliki tato tradisional sudah kita masukin. Yang belum kita masukin adalah suku yang akhirnya kita nggak jadi untuk datang ke sana, dan adapun kita datang ke sana itu nggak dapat karena sukunya sudah tidak ada sama sekali satupun yang masih hidup. sukunya Gitu. hilang berarti. Sukunya ada, tapi orang yang masyarakat yang memiliki tato tradisional sudah nggak ada lagi. Gitu. Contohnya di suku Dayak Siang kita hanya menemukan 1 orang saja. Di satu di satu provinsi Kalimantan Tengah, kita hanya menemukan 1 orang saja. Jadi kita keliling itu berapa bulan di Kalimantan Tengah itu, cuma menemukan 1 orang saja. Dan itu pun, itu sudah sangat beruntung gitu. Itu sudah sangat beruntung. Masih ada 1 orang saja yang hidup gitu. Dan Oke, itu Mas. udah umur 100 tahun lebih. Oh, wow. Yang paling tua umur berapa, Mas? Yang paling tua yang pernah kita foto 126 tahun. 126 tahun. 26 tahun. Masih sehat itu? Ya sudah, badannya sudah mengecil, tapi dari ini nenek itu masih kuat untuk bergerak. Wow. Pernah ditanya rahasianya apa? Rahasianya kalau dari versi anak-anaknya karena makanannya. Makanannya kan nggak macam-macam. Maksudnya makanannya nggak macam-macam, itu nggak banyak bumbu yang kimia dan sebagainya gitu ya. Jadi memang benar-benar dari alam gitu judulnya. Wow. Ikan. Gitu. Mas, Anda kan mengatakan tadi yang pertama, yang kedua, ketiga. Berarti yang perjalanan itu sudah perjalanan ketiga kali. Total sudah berapa ya? Bolak-baliknya 2017, 18, 17, 18, 19, 20. Sudah 6 kali lebih. 6 kalian. 6 kali lebih. Lah, kalian motornya ditaruh di sana memang, dititipin orang. Oh, kita beda-beda. Pertama saya berangkat naik bis. Ada lagi nanti naik sewa mobil. Ada juga nanti naik motor tua, motor Wind. Ada juga nanti yang terakhir kemarin kalau yang naik motor, naik yang trail itu yang 8 bulan kita keliling. Jadi sebenarnya kayak nyicil-nyicil gitu. Karena tadi bisa dibilang kalau kita bertahan di Kalimantan terus selama beberapa tahun, dana kita nggak bisa gitu. Karena dana kami sangat terbatas dan energi kami juga sangat terbatas untuk mencari dana itu juga gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang dulu, meskipun akhirnya sebenarnya kalau dihitung lebih mahal gitu ya. Tapi mungkin saat itu cara yang paling tepat gitu. Saya nggak tahu itu cara terbaik atau bukan, tapi menurut saya saat itu yang tepat adalah seperti itu. Jadi saya harus pulang dulu, saya harus kerja dulu, cari uang dulu, nanti kita kembali lagi untuk riset lagi gitu. Nah, yang sudah saya ada 2 pertanyaan lagi. Yang sudah terselesaikan berapa banyak, Mas?
Sebenarnya kalau terselesaikannya, sudah untuk visual ya. Ini kami sedang proses untuk menyusun sebagai buku. Jadi perjalanan kami ini, ekspedisi Borneo Tato itu akan nanti menjadi buku. Bukunya ini akan kita susun, jadi bisa lihat dari satu buku itu bisa melihat banyak suku di situ, dengan arti tatonya, dengan pemaknaannya, fungsinya, dan sebagainya, ceritanya dan potret-potret nenek kakeknya. Di situ juga nanti akan kita bikin dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Dayak, sesuai dengan bahasa kesukuannya, Iban, Kayan, Weir, dan sebagainya. Nah, buku-buku ini, misi kami adalah membagikan secara gratis kepada masyarakat desa lagi. Jadi, bagaimana akhirnya kita mencoba memikirkan bahwa aset bukti otentik ini harus dimiliki oleh warga sendiri. Yang akhirnya harapan kami agar nanti masyarakat kembali bangga gitu. Itu dari segi bukunya. Sama kita bikin film dokumenter. Di film dokumenter itu kita mewawancari banyak orang yang akhirnya mereka mengungkapkan apa pada masa lalu dan apa yang menjadi konfliknya dan apa yang menjadi harapannya. Jadi di situ sebenarnya pengen menceritakan banyak hal. Jadi dari buku mungkin menceritakan tentang tatonya saja, tapi di film ini kami mencoba menampilkan isi hati dari para tetua-tetua itu. Ada sampai kutipannya menarik. Bukan bukan kita yang bukan kita yang ketinggalan zaman, tapi yang zaman yang kita tinggalkan. Jadi ketika bertato itu bukan ketinggalan zaman sebenarnya, karena masyarakat bertato itu dianggap kuno kan, dianggap orang zaman dulu. Tapi kakek itu bilang sebenarnya bukan kita yang ketinggalan zaman, tapi yang zaman yang kita tinggalkan. Di situ kan sebenarnya kayak kakek itu selama ini diem gitu ya. Tapi kakek ini membaca pergerakan ritme dari semuanya. Mereka bisa pakai bahasa Indonesia, Mas? Rata-rata akhirnya nanti ditranslatein sama anaknya, sama cucunya. Wow, sampai sebegitu lama ya? Iya, jadi memang kadang kakek nenek itu menceritakan dengan menggunakan bahasa Dayak, yang kita kadang itu juga sulit untuk mengerti, tapi ketika lama gitu ya, tinggal di situ, kita hidup sama mereka, mereka akhirnya kita kayak, oh paham, ini kakek ini mau ngomongin ini nih. Pokoknya ada satu kata, dua kata yang kita tahu, itu hampir oh ya, biasanya kakeknya sambil memperagakan sesuatu, neneknya memperagakan sesuatu. Tapi kalau ada cucunya kita bilang, Dek tolong artiin itu jadi apa ya, biar nggak salah tangkap gitu. Nah, Mas, apakah ada misi untuk nulis skripsi di sini untuk kalian? Kalau Apa kalian sudah lulus semua? Kalau skripsi kebetulan 2019 saya mengambil satu suku buat skripsi, suku Kenyah buat skripsi. Sudah. Oke. Ini gambar ini sangat powerful, Mas. Bisa ya, bisa ceritakan ini sedikit. Ini di dataran tinggi Krayan. Jadi dari 5 kecamatan yang kita tinggal di sana itu kita cuma juga ketemu satu nenek juga, suku Sakban. Suku Sakban itu yang tadi menceritakan tentang membiasakan rasa sakit tadi. Inilah sebenarnya banyak orang yang kadang itu nggak tahu Kalimantan itu seperti apa, yang di pelosok-pelosoknya. Bagaimana masyarakat itu survive dengan bagaimana kondisinya gitu ya. Tapi sebenarnya di situ sebenarnya kita bisa sangat belajar sama masyarakat bahwa bagaimana ngomongin bersyukur, bagaimana ngomongin ikhlas dan sebagainya. Sebenarnya kita sangat belajar banyak dari masyarakat yang ada di pelosok-pelosok yang kalau mereka bilang ini adalah tempat terisolir katanya. Karena untuk menuju ke sana itu cukup sulit gitu. Pak Camatnya ketika kita ngobrol sama Pak Camatnya mereka bilang seperti itu. Dan ketika kami ke sana ya benar-benar cukup sulit. Maksudnya kalau kita kejebak di tanah seperti itu tuh butuh bantuan banyak orang buat keluar gitu ya. Jadi kebetulan waktu kita ke sini kita itu
dibantu sama Pak Camat. Jadi dari 5 kecamatan di Krayan itu patungan untuk bantu kami bisa sampai sana. Jadi motor kita tinggal sebentar di Tanjung Selor, kita akhirnya dibiayain pesawat untuk menuju ke tempat ini. Karena kalau naik motor, wah ini bisa berapa minggu di jalan. Maksudnya itu pun belum tentu tembus karena banyak yang longsor. Nah kalau udah longsor, mau nggak mau kita harus kembali berapa minggu lagi gitu kan. Nah jadi ini yang luar biasa itu 5 kecamatan itu patungan bersama buat bayarin kami ke sana. Karena satu nenek itu mumpung masih hidup, tolong didokumentasikan dan tolong ditulis gitu. Ya, dan di Krayan ini luar biasa banget untuk pemandangan dan sebagainya, mereka sangat menjaga sekali dan terkenal dengan beras organiknya gitu. Tapi untuk menuju ke sana ya perjalanannya seperti ini. Gitu. Terkadang memang masyarakat tidak ada juga masyarakat yang memikirkan, wah aku harus punya jalan bagus gitu. Tapi ada juga masyarakat yang udah kita jalan seperti ini juga nggak apa, yang penting kita masih bisa lewat. Karena ketika nanti jalurnya terlalu gampang, nanti pohon-pohon bisa habis. Gitu. Kalau jalannya ini mulus, nanti alam ini rusak. Jadi kayak ada masyarakat yang memikirkan hal itu juga. Ada masyarakat yang juga pengennya jalannya bagus. Memang ada tergantung personalnya gitu. Tapi ketika kita di sana, ya itu tadi yang akhirnya kita mencoba untuk akhirnya kan waktu itu kan masih masa Natal gitu ya. Jadi akhirnya kita ikut Natalan di situ gitu ya. Dan ketika akhirnya di situ sebenarnya saya sama teman-teman melihatnya ini tadi kita masuk ke wilayah ini itu kondisinya seperti itu perjalanannya. Dan ketika mereka mengucap syukur, mereka mengucapkan syukur yang luar biasa. Terus kita coba bayangin orang-orang yang ada di kota dengan segala kemajuan, dengan segala fasilitas, dan itu masih mengeluh gitu. Ya, ini di situ yang akhirnya kayak membuat perbandingan gitu ya. Dan akhirnya perbandingan ini tuh kayak seakan-akan tuh kayak wah, ini bukan konotasinya bukan kasihan sebenarnya. Tapi bagaimana akhirnya kekurangan menjadi suatu kekuatan. Jadi kayak di situ kami melihat mereka kalau orang bilang jalan ini cukup punya banyak kekurangan, tapi mereka bilang ini yang bikin kami semangat buat pergi atau buat apa gitu. Jadi kayak wah, ketika berdoa juga bersyukurnya luar biasa. Nah itu yang membuat kami jadi kayak wah kita ini harus memang banyak belajar, memang harus banyak bertemu orang di pelosok Indonesia untuk mempelajari ngomongin tentang keikhlasan tadi, keikhlasan, kedamaian hati, itu karakter Indonesia ya, masyarakat pada masa lalu itu. Ya, Mas, kalau melihat tanah tadi ya, Mas ya, lumpur tadi itu, tentu saja Mas kita yang di Jawa sering mendengar kalau di Instagram atau ya yang paling obvious di Instagram lah. Itu ada foto-foto lama, foto-foto lawas, foto zaman dulu ya. Kalau Anda melihat kondisi masyarakat seperti tadi, ya kita mungkin nggak ngomong tentang manusianya, tetapi ngomong tentang jalan lah, jalan lumpur tadi. Itu kira-kira berapa puluh atau berapa ratus tahun yang lalunya Jawa, Mas? Waduh, saya belum meriset itu ya. Ya kita ngomong Dendels ya. Dendels kan bikin jalan ya. Ya. Ya, itu kira-kira apakah sebelum Dendels bikin jalan? Jalan-jalan yang tadi kami lewati. Ya. Oh itu baru. Oh itu baru, itu jalan baru itu. Tapi mungkin ya begitu. maksudnya, ya itu jalan baru karena baru dibuka. Gitu. Karena masyarakat Dayak itu akses utamanya adalah sungai, bukan darat. Jarang sebenarnya ada yang darat itu jarang. Kalau zaman dulunya ya, mereka mengikuti aliran sungai. Jadi persebaran masyarakat juga kita bisa teliti dari aliran sungai. Jadi kenapa akhirnya kita mencoba dan memutuskan untuk ke wilayah Pokayan karena
Apokayan itu yang banyak masyarakat Dayak yang turun dari situ. Dari mana-mana itu banyak turun dari situ. Di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Nah, di situ kan ada sungai yang mengalir ke bawah itu dan akhirnya bercabang-cabang. Makanya cabang-cabangnya kita sudah datang dan kita coba untuk ke aliran yang tadi, yang awal tadi. Nah, itu juga menurut kami itu unik sekali karena Apokayan itu cukup susah ke sana, apalagi kalau naik motor. Terus akhirnya ada beberapa sungai yang akhirnya kita harus naik mobil, motor itu dinaikin mobil karena nggak ada jembatan dan itu dananya cukup mahal, hidup di sana cukup mahal juga. Jadi kami berpikir enggak lah, enggak dulu ke sana lah, kita tuh masih umur segini, masih dananya juga nggak nyampe, udahlah nanti aja lah gitu kapan-kapan gitu kan. Tapi ternyata kita sampai di gerbangnya perjalanan itu dan di situ juga akhirnya ketemu lagi. Kita bilang sekali lagi kita bilang kalau ini kita semesta tolong kasih kami jalan. Kalau enggak, biarkan kami pulang. Kasih tanda juga. Tapi akhirnya kita tiba-tiba dapat apa dan sebagainya, akhirnya membuat kita bisa jalan lagi sampai ujung Sungai Kayan. Dan di situ kita bisa lihat tuh akses-aksesnya. Memang akses daratnya memang cukup sulit karena Kalimantan itu mereka gunung kan, tebing. Jadi perjalanannya cukup ekstrim karena beleng tikungan sebelahnya sudah jurang. Jadi banyak korban di situ. Cukup yang di pelosok-pelosok khususnya. Kalau di kota aman gitu ya. Kalau di kota aman. Tapi kalau yang di pedalaman-pedalaman akses menuju ke sana cukup sulit dan cukup mahal. Pernah menjumpai apa mengalami yang fenomena alam gitu, Mas? Seperti yang tadi Anda mengatakan, oh kalau ini jalan kita ya kita akan dipertemukan gitu. Nah, Ya. hal seperti itu pernah yang aneh gitu, yang magic gitu. Kami pernah waktu itu kita mau ke ujung Sungai Kayan, itu kita nggak tahu jalur, tapi kalau misalnya mau charter mobil nambah 5 juta lagi, jadi PP tambah 10 juta. Di situ waktu itu kami nggak megang uang segitu dan nggak berani karena kami masih harus hidup beberapa bulan di sana. Terus ketika akhirnya kita belum bisa ngapa-ngapain, kita coba untuk karena ada warga yang ngasih tahu, oh kalau mau jalan-jalan dulu ada kuburan tua, tempatnya Lencawingan namanya. Itu raja zaman dulu di situ, penguasanya. Lalu akhirnya kami kembali lagi ke alam semesta tadi, melibatkan leluhur tadi. Terus akhirnya kita ke kuburan tua itu, dan di situ kita menyampaikan menyampaikan salam, kulon nuwun. Jadi dimanapun kami datang, kami selalu mencoba kulon nuwun. Kulon nuwun ini biar kami bisa ibarat bisa diterima karena kami tadi permisi tadi tidak diganggu dan sebagainya. Jadi disitulah akhirnya sistem yang kami coba buat seperti meskipun itu kuburan, tapi kami yakin bahwa leluhur ada di situ. Jadi kami menyampaikan bahwa kami dari mana, kami siapa, kami meminta izin bahwa di tanah Kalimantan ini, di tanah Apokayan ini kami akan melakukan riset ini dan tolong bantu kami dengan arahan prajurit dan sebagainya. Kita coba ngobrolin itu seakan-akan memang ada raja itu di situ. Setelah itu kami pulang, kami isi bensin, itu kan jalurnya kan sepi ya, jadi desanya itu cukup sepi. Terus ketika kita ngisi bensin, tiba-tiba ada orang yang nanya, mau kemana gitu. Oh mau ke ujung Sungai Kayan, oh lewat sini. Nah disitulah kita akhirnya dapat akses. Yang tadinya sebenarnya pada nggak tahu lewat mana, kalau mau ikut nanti lewat taksi aja nanyanya gitu kan. Dan taksi kan pasti taksi itu sewa mobil, charter mobil. Dan taksi itu rata-rata kan pasti pengennya kita sewa gitu. Kalau enggak ya nggak dikasih tahu banyak. Gitu. Wow. Oke. Legenda dan fakta yang menyelimuti masyarakat Apokayan saling bertaut erat. Bahkan kedua hal tersebut menunjukkan betapa kayanya potensi kebudayaan di negeri para raja itu. Dan tato pada masa lalu adalah sebuah kewajiban bagi para wanita untuk menjadi penanda garis keturunannya. Apakah mereka anak keturunan raja atau masyarakat biasa?
Nah, bisa jelaskan tentang ini, Mas. Misalnya di gambar ini, silakan. Eh ini rata-rata masyarakat di sana itu adalah suku Dayak Kenyah. Jadi suku Dayak Kenyah yang tadi kita datangin di kuburan tua Lencawingan itu adalah raja dari suku Kenyah. Eh kesukuan di tato di kesukuan Kenyah ini mereka menandai dirinya untuk fungsinya untuk strata sosial, penanda strata sosial mereka. Apakah mereka seorang paren, paren itu bangsawan, apakah keturunan bangsawan dan masyarakat itu sebagai disebutnya panyen, apakah masyarakat biasa? Karena di situ nanti akan ada menjadi penentu tanda di tatonya. Seperti di nenek ini, dia memiliki 3 garis. Ada 1, 2, 3 di kakinya itu. Itu menunjukkan kalau dia seorang panyen. Ketika dia paren, dia akan jumlahnya 4 dan lebih dari 4. Ketika paren, dia akan menggunakan motif silung kelunan. Silung kelunan itu adalah wajah matahari. Ketika dia panyen, mereka akan menggunakan kalong asok. Kalong asok itu adalah di tatonya panyen tadi. Nah, dari silung kelunan sendiri, itu wajah matahari itu adalah penggambaran dewa yang diagungkan pada masa itu. Jadi, terus untuk ngomongin kalong asok adalah perlambangan anjing. Ya, anjing ini diambil dari sifatnya, ngomongin masalah kesetiaannya. Memang anjing ini bukan binatang yang sakral atau binatang yang didewakan atau apa, bukan. Tapi dari kesetiaannya, masyarakat Dayak itu mengambil filosofinya. Jadi mengambil ceritanya dari anjing itu tadi. Dan mereka di ukirannya menceritakan bahwa setiap suku Dayak itu saling terikat dan saling setia. Nah, disitulah akhirnya yang membuat tato-tato ini tercipta gitu ya. Nah, unsur-unsur ini yang cukup dalam kita lihat, kita maknain karena ketika tadi tato itu bukan perlambangan wujud, tapi adalah perlambangan sifat. Seperti tato yang bermotif burung enggang. Bukan yang digambarkan bukan burung enggangnya, tapi adalah sifat dari burung enggangnya. Burung enggang itu sebagai pemimpin, sebagai pengayom, terus mereka memberikan sinyal ke teman-temannya untuk ketika ada makanan, mereka memberikan suara, memberikan untuk memberikan sinyal kepada teman-temannya untuk ada makanan di situ. Ini yang diambil adalah sifat-sifat itu, penggambaran-penggambaran itu. Dan akhirnya saya berpikir inilah yang akhirnya hubungannya sangat dekat, apresiasi identitas tadi dan penghormatan kepada alam semesta tadi. Karena burung-burung itu pada masa lalu juga memberikan sinyal untuk manusianya, untuk masyarakat yang ada di situ, untuk ada bahaya atau penanda sebagai ketika ada bahaya atau ada kejadian baik atau apa, semuanya ada tandanya dan semuanya ada tersimbolkan gitu. Jadi di suku Dayak Kenyah ini mereka menandai dirinya dengan betik atau tato. Mereka menyebutnya dalam bahasa Kenyah itu betik. Ada betik silung kelunan, terus betik kalong aso. Jadi hampir semua masyarakat Kenyah ini nanti akan dibagi lagi, ada Kenyah Umak Lung, Kenyah Umak Kulit, Umak Baka, Umak Bakung, dan masih banyak lagi Kenyah. Dan hampir rata-rata tatonya sama jumlahnya dan apa filosofinya gitu. Mereka pernah menjumpai yang masih bisa berkomunikasi dengan hewan, Mas, atau burung tadi? Sudah, kalau kemarin ke sana nggak ada sama sekali sih yang bisa seperti itu. Tapi ada beberapa kepala adat gitu. Jadi ini kalau kita ngomongin satu pulau Kalimantan, kita bagi-bagi dulu. Ada masyarakat yang memang sudah benar-benar nggak mau lagi ngomongin leluhur. Ada juga masyarakat adat yang sangat menjunjung nilai tradisi dan leluhur tadi yang sudah diturun-temurunkan tadi. Nah, yang diturun-temurunkan tadi dan masih dilakukan rata-rata masih bisa berkoneksi. Tapi bukan yang halo burung atau apa, bukan gitu, tapi terkoneksi bahwa saya merasakan apa dan dapat apa gitu. Jadi kayak tetap ada koneksi tadi. Dan leluhur pun sama gitu, ketika misalnya contohnya ketika ada
corona gitu ya, ada virus corona ini masuk ke Indonesia. Akhirnya mereka membuat ritual tolak bala corona. Akhirnya mereka mencoba untuk membentengi desanya dari pengaruh-pengaruh hal jahat, dari hal-hal negatif, dari roh-roh jahat dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya cara-cara yang membuat apa ya? Sebenarnya inilah identitas gitu ya. Akhirnya kalau kita bisa lihat di kota kan sebenarnya di kota itu terombang-ambing ya. Karena sebenarnya akhirnya kita kayak melupakan budaya kita tuh apa sih? Karena mereka mempunyai adat istiadatnya, mereka tahu ketika ada masalah ini saya harus menggunakan ritual ini untuk membentengi tadi. Nah, kayak gitu. Kalau kita kan kalau misalnya di kota kan bingung ya. Akhirnya pakai masker, pakai apa. Maksudnya untuk membentengi kan seperti itu. Tapi ketika di masyarakat adat, mereka membentenginya sebelum mereka memakai masker gitu ya. Mereka sudah punya cara sendiri gitu untuk membentengi itu. Dan zaman dulu banyak sekali gangguan-gangguan itu dan mereka membentengi dengan cara-caranya masing-masing. Setiap suku Dayak mempunyai cara masing-masing dan leluhur masing-masing. Wow, itu lebih advance ya, Mas. Dan mereka kan juga memaknainya tato itu mempunyai roh. Oh, Gitu ya. oke. Ya, jadi ada yang juga tato ini adalah jimat. Tato ini hidup. Kalau kita salah, seperti raja kan, Mas? ya. Jadi memang sebelum membuat tato ini memang ada harapan, ada doa dan sebagainya yang membuat akhirnya pemaknaan tato ini lebih dalam lagi. Kini regenerasi perempuan Dayak bertelinga panjang sebagai penerus tradisi nyaris hilang. Rata-rata nenek yang bertelinga panjang sudah berusia sepuh dan belum ada yang melanjutkan sampai saat ini. Lantas siapakah yang akan menjadi penerus tradisi yang diagungkan ini? Nah, kita sering melihat foto ini, Mas. Tetapi apa arti telinga panjang ini? Silakan, Mas. Kalau telinga panjang sendiri sebenarnya kita nggak fokus risetnya ke telinga panjang gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan literasi dari nenek-nenek yang ada di sana, mereka menyebutkan bahwa ini seperti satu paket sama tato. Jadi masyarakat Dayak, saya juga masih banyak pertanyaan terhadap telinga panjang sebenarnya karena apa sih perbedaannya? Karena kan hampir beberapa suku Dayak memiliki telinga panjang gitu. Tapi apa perbedaan telinga panjang dari setiap sukuku kegunaannya gitu? Kalau tadi kan tato kan kompleks sekali gitu ya. Hubungannya sama alam semesta tadi juga masih masuk karena diukirannya masih alam semesta. Tapi kalau telinga panjang, kalau yang kita dapetin dari warga, ini untuk membedakan bahwa dia adalah masyarakat Dayak, gitu. Dan juga untuk membedakan ini manusia dengan binatang, gitu. Karena binatang itu kan tidak memiliki telinga yang seperti itu. Ketika masyarakat kan hampir semuanya rata-rata perempuan, ada juga laki-laki pasti menggunakan itu. Itu yang kalau kita dapat di warga gitu ya. Memang cukup cukup sensitif ketika kita menyebutkan itu tadi gitu ya. Tapi itulah yang kita dapetin dari warga sebagai pembeda itu. Tapi juga di masyarakat Dayak ketika perempuan yaitu tadi dianggap semakin panjang semakin cantik telinganya. Gitu. Semakin bertambah umur kan semakin ditambah suwungnya itu, suwolnya itu ditambah. Paling muda umur berapa, Mas? Mereka dari bayi sudah dibuat. Maksudnya dari bayi itu sudah dilubangin. Nanti dia nambah umur lagi, ditambahin satu. Jadi dari bayi sudah mulai dilubang. Nanti lubang itu akan itu dimasukin di kayu gitu, dimasukin di telinganya. Terus akhirnya nanti mereka anaknya nambah umur lagi, nanti udah mulai dibuka, terus ditambahin lagi. Sampai akhirnya panjang. Nah, ya, maksudnya kan tadi kan generasi penerusnya kan sudah kurang atau hampir tidak ada. Nah, yang Anda temui itu umur berapa kira-kira? Yang apa nih? Yang telinga panjang itu. Yang muda? Iya. Oh, nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Ada yang terakhir itu ibu-ibu. Tapi bukan dari kecil. Udah langsung dibesarin langsung. Tapi kalau yang dari kecil, terus dibuat dari bayi gitu ya,
sudah memang dipersiapkan buat telinga panjang, kita belum pernah ketemu. Oke. Udah hampir habis berarti ya. Dan nenek-nenek ini juga akhirnya tahun 80-an itu banyak yang memotong telinganya. Oh, mengapa Gitu. itu? Ini juga tadi seperti sama kayak tato tadi. Jadi bebarengan, masanya bebarengan. Wow, Gitu. menyedihkan ya. Ya. Akhirnya banyak yang dioperasi, maksudnya banyak dipotong harus dioperasi, jadi kayak telinganya pakai anting emas. Karena mereka Oh, memiliki pandangan bahwa yang cantik itu bukan bertelinga panjang lagi, gitu. Esensinya udah berbeda. Tapi wow. orang-orang yang kita temuin masih memiliki telinga panjang, mereka apa namanya memaknainya, ya ini sudah dikasih sama orang tua aku dan ini harus aku jaga. Mau misalnya, oh nanti kan anaknya PNS gitu, kenapa kok masih telinga panjang misalnya gitu. Yang PNS anakku bukan aku gitu. Jadi kayak dia menceritakan kayak gitu. Jadi kayak apa ya, bagaimana dia survive untuk tetap memegang adat istiadat tadi, walaupun di luar sana ada yang mungkin apa ya, merendahkan atau apapun gitu. Karena memang kondisi saat itu memang apa ya, untuk berjuang dengan adat istiadat, mungkin saat itu ketika kita tanya ke nenek-nenek memang sangat sulit gitu. Kamu nggak ngikutin ini udah beda lagi, kamu nggak ngikutin itu udah beda lagi. Berarti menjadi PNS itu suatu modernitas untuk mereka ya. Suatu Ya, revolusi zaman. Kita nggak bisa ya, ngomong modernitas. ya. Wow. Hampir semua yang kita datengin menginginkan untuk menjadi PNS. Dan Wow. salah satunya PNS itu tidak bisa bertelinga panjang dan tidak bisa bertato tadi. Oh, mengapa itu? Itu kebijakan pemerintah. Wow. Tapi di beberapa wilayah ada kebijakan pemerintah yang membolehkan. Nah ini yang sebenarnya kami lagi berusahanya di sana. Bagaimana akhirnya tato adat ini nanti ada legalitasnya dan diakui sebagai aset tak benda, gitu ya. Nah, semoga akhirnya nanti masyarakat adat ini punya rasa kebanggaan lagi dan punya akses, gitu ya. Aku tetap bisa berbudaya walaupun aku punya mimpi masuk PNS. Aku punya Aku punya mimpi jadi polisi, tentara walaupun aku punya tato. Jadi itu masih tetap bisa terjadi gitu. Wow. Yang akhirnya kan sekarang mereka kan, oh ya udahlah aku mau masuk ini nggak boleh daripada nanti dipersulit, nggak usah aja. Terus tato gunanya buat apa dan sebagainya. Jadi makanya memang ya apa ya, itu yang terjadi. Memang pola pikirnya memang sudah berubah. Wow. Kita harus wawancara lagi Mas dengan Anda Mas. Banyak yang banyak yang belum dikulik ini. Perjalanan di Kalimantan. Tapi ada rencana ke pulau-pulau lain nggak, Mas? Sebenarnya ketika kami itu kan kami keliling ya. Kami keliling, sebenarnya ketika kami nggak bisa ke Pulau Kalimantan gitu, belum bisa, karena kita masih mencari dana dan sebagainya, kami biasanya nyicil yang di Jawa dulu. Gitu. Ada Jadi di Jawa memang, juga ada tato tradisional. oh, saya kebetulan sama teman-teman Nusantara Documentary ini kan apa ya, terus mencoba melakukan perjalanan, apalagi yang berkaitan sama budaya. Jadi mumpung budayanya masih ada, masih kuat, masih ini, kita rekam gitu. Kita arsipin dalam bentuk visual sama kita tulis narasinya seperti apa. Jadi kita apa ya? Ya dengan dana seadanya lagi, dengan apa yang kami bisa kita coba lakukan. Jadi kita coba terus berjalan gitu. Wow. Jadi bukan hanya tato saja yang kita fokusin, tapi memang adat istiadat Indonesia yang lain gitu. Nanti kita janjian lagi, Mas. Boleh. Untuk Siap. ngobrol Kalimantan. Yeah. Terima kasih, Mas. Banyak sekali. Sami-sami. Oke. Terima kasih atas waktunya, atas sharingnya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Ya, siap Om. Oke, terima kasih. Nanti berkabar lagi Om. Ya. Terima kasih.